Baik, selamat malam Pak. Saya Chandra Surya dari kelompok 5. Kelompok kami ingin menerangkan sedikit tentang proposal penelitian yang kami buat yang berjudul Efektivitas Penggunaan Strategi Pembelajaran Daring, Gimit, dan E-Learning pada Peningkatan Prestasi Mahasiswa KPIA dan KPIB IAIN Ponorogo tahun ajar 2023-2024. Baik, ini di situ ada nama-nama dari kelompok kami. Yang pertama saya sendiri, Chandra Surya. Yang kedua yaitu Fariza Rizky Arisandi, Vicky Ariski, Fuad Zamron Amrullah, dan juga Hamdan Rahman Jasuli, yang mengerjakan sesuai job desk-nya masing-masing, Pak. Kami mengerjakannya sesuai dengan yang telah ditentukan di grup dan telah disepakati oleh kami, seperti itu. Kemudian lanjut saja. Yang pertama yakni saya, Pak. Saya Chandra Surya. Latar belakangnya ya ini adalah salah satu bidang yang mendapatkan dampak yang cukup berarti dengan perkembangan teknologi adalah bidang pendidikan. Nah, di mana pada dasarnya pendidikan merupakan suatu proses komunikasi dan informasi dari pendidik kepada peserta didik yang berisi informasi pendidikan yang memiliki unsur-unsur mendidik sebagai sumber informasinya. Media sebagai sarana penyajian ide, gagasan, dan materi pendidikan serta peserta didik itu sendiri. Beberapa bagian unsur ini mendapatkan sentuhan media teknologi informasi. Perubahan akan tuntutan itulah yang menjadi dunia pendidikan memerlukan inovasi dan kreativitas dalam proses pembelajarannya. Karena banyak orang yang mengusulkan dalam pendidikan khususnya pembelajaran itu, Pak. Jadi karena berkembangnya teknologi, maka juga dalam pendidikan ini berkembang seperti itu dalam metode pembelajarannya. Yang di sini kami merumuskannya dalam metode pembelajaran Google Meet ataupun e-learning seperti itu, Pak. Kemudian identifikasi masalahnya, yakni mahasiswa bukan satu-satunya pihak yang mengalami masalah. Dosen, orang tua, dan semua pihak yang terlibat dalam sistem pendidikan juga memiliki masalah. Jadi di sini masalahnya tidak hanya pada mahasiswanya saja, tapi pada dosennya juga, kemudian orang tuanya juga. Mengapa orang tuanya juga? Karena rata-rata anak yang berkuliah itu kan di latar belakangnya oleh disponsori oleh orang tua. Jadi device yang mereka gunakan pastinya dari orang tua, dan itu melatar belakangi dari kemampuan ekonomi orang tuanya. Dan juga tempat tinggal juga mempengaruhi sinyal dan lain sebagainya. Kemudian di sini misalnya dosen memberikan tugas yang belum selesai pada mahasiswanya, dosen mengganti dengan tugas lain. Nah, selama penerapan pembelajaran dari rumah, mahasiswa mengeluh tentang banyaknya tugas yang diberikan. Masalah tambahan adalah akses ke informasi yang kadang-kadang terbatas dan terhambat oleh sinyal, seperti yang saya sampaikan tadi. Juga kondisi wilayah siswanya juga, yang menyebabkan keterlambatan dalam mendapat informasi. Banyak mahasiswa masih menghadapi kesulitan untuk mendapatkan internet, yang menghalangi mereka dari mengikuti pelajaran dan menyelesaikan tugas. Nah, menurut penelitian Nikmah ini tahun 2016, ada masalah tambahan yang terkait dengan pembelajaran jauh ya, atau distance learning ini ya, Pak ya. Ini termasuk masalah listrik padam, jaringan listrik yang buruk, orang tua dan juga mahasiswa itu sendiri pastinya sebagai subjeknya. Kemudian agar masalah ini tidak melebar luas, kami juga pembatasan masalah. Nah, pembatasan masalah ini adalah kondisi wilayah atau geografis mahasiswa dan juga dosen. Jadi kan pastinya kalau mereka sudah siap dengan kuliah, pasti mahasiswa kan sudah memiliki kendaraan dan juga bisa memilih tempat yang baik. Jadi waktu mengerjakannya atau mengikuti perkuliahannya itu bisa di kafe ataupun warung-warung di dekat mereka yang memiliki wifi yang baik. Kemudian perlengkapan atau alat yang digunakan sebagai pembelajaran baik Gimit maupun e-learning. Jadi kami sama ratakan saja, kami anggap sama setiap mahasiswa itu memiliki device yang mumpuni, sama mumpuninya seperti itu. Kemudian rumusan masalahnya ada 3, Pak. Yang pertama yaitu bagaimana sistem pada pembelajaran Gimit dan e-learning. Di antara Gimit dan e-learning, kemudian yang kedua yaitu di antara Gimit dan e-learning, mana metode yang paling efisien dan juga efektif dalam pembelajaran. Terus yang ketiga, apakah dengan pembelajaran daring ini dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa KPIA dan KPIB IAIN Ponorogo. Seperti itu, Pak ya. Kemudian lanjut ke tujuan pembelajaran. Yang pertama, agar mengetahui sistem pada pembelajaran Gimit dan e-learning. Kemudian yang kedua, mengetahui di antara Gimit dan e-learning ini mana metode yang paling efisien dan juga efektif dalam pembelajaran mahasiswa.
Yang ketiga yaitu untuk mengetahui apakah pembelajaran daring ini dapat meningkatkan prestasi akademik mahasiswa KPIA dan KPIB YIN Ponorogo. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian. Nah, manfaat penelitian ini adalah untuk menentukan apakah penggunaan strategi pembelajaran daring melalui platform Gimit dan e-learning dapat efektif meningkatkan pemahaman materi mahasiswa dan prestasi akademiknya tentunya. Akademik mereka dalam mata kuliah komunikasi ini ya Pak. Kemudian mengevaluasi perbedaan yang ada di antara penggunaan platform Gimit dan e-learning dalam hal pembelajaran komunikasi. Lalu dengan fokus hal seperti keterlibatan mahasiswa, interaksi mahasiswa dan pengajar, dan juga pencapaian tujuan pembelajaran. Kemudian kita lanjut ke metode penelitian yang akan disampaikan oleh teman saya Hamdan Rohman Jazuli. Baik, terima kasih Pak. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang metode penelitian yang saya ingin teliti ini. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas penggunaan strategi pembelajaran kreatif dalam meningkatkan prestasi akademik mahasiswa jurusan KPI A dan B semester 4 YIN Ponorogo. Nah, penelitian ini akan menggunakan metode kuantitatif untuk mengumpulkan dan menganalisis data dan juga untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran kreatif dalam meningkatkan kinerja akademik, mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas strategi pembelajaran kreatif, dan memberikan rekomendasi pengembangan lebih lanjut strategi pembelajaran kreatif dalam konteks pendidikan komunikasi. Nah, desain penelitian yang saya gunakan yaitu desain pretest dan post test, di mana siswa diberikan skor sebelum dan sesudah penerapan strategi pembelajaran kreatif. Nah, besar sampelnya adalah seluruh mahasiswa KPI A dan B YIN Ponorogo, dengan masing-masing mahasiswa mempunyai sampel yang representatif. Nah, metode pengambilan sampelnya adalah random sampling yang dianggap relatif mudah dan memberikan kesempatan yang sama kepada semua mahasiswa untuk dianggap sebagai sampel. Hasil sampel akan dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran kreatif dalam meningkatkan kinerja akademik. Nah, populasi dipilih berdasarkan kebutuhan terhadap kriteria tanpa karakteristik individu tertentu. Sampel representatif sebanyak 100 siswa dipilih dengan menggunakan metode random sampling. Data dari sampel dianalisis untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran dalam meningkatkan kinerja komunikasi Islam siswa atau kinerja mahasiswa. Dalam penelitian ini digunakan teknik sampel acak karena memberikan kesempatan yang sama pada semua siswa untuk dianggap sebagai sampel. Nah, temuan dari sampel akan digunakan untuk mengevaluasi efektivitas strategi pembelajaran kreativitas atau kreatif dalam meningkatkan kinerja akademik. Nah, itu. Baik, teman-teman, di sini saya akan menjelaskan teknik pengumpulan data. Itu tentang kami mengambil teknik observasi, adalah suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung suatu keadaan atau situasi dari objek penelitian. Kami mengambil teknik pengumpulan data jenis partisipan observatif, teknik pengumpulan data yang penelitian terlibat langsung dengan kehidupan objek penelitian. Jadi kan kami meneliti salah satu atau sampel kelas yang ada di KPI, yaitu KPI A dan KPI B, yang dimana nanti memberikan suatu tes seperti itu. Selanjutnya yaitu dalam teknik ini peneliti akan terlibat langsung dalam situasi pembelajaran daring pada kelas KPI A dan KPI B menggunakan platform Gimit dan e-learning. Peneliti akan mengamati secara langsung interaksi antara dosen dan mahasiswa, proses pembelajaran yang tersedia, serta respon dan partisipasi masyarakat selama proses
partisipasi mahasiswa selama proses pembelajaran. Baik teman-teman, yang selanjutnya adalah instrumen penelitian. Di sini ada 6 pertanyaan yang di situ ada rumusan masalah, indikator, subindikator, item pengamatan dan keterangan. Nah, nanti membuat sampling yang ditanyakan kepada kami sebagai peneliti juga mengisi ini dari hasil pencermatan kami setelah pembelajaran itu diselenggarakan, yaitu ada poin-poin yang penting untuk diteliti, yaitu bagaimana dosen memulai sesi pembelajaran, apa metode untuk pembelajaran itu, terus bagaimana interaksi antara dosen dan mahasiswa, serta bagaimana respon dan partisipasi mahasiswa, ada apakah terdapat tantangan atau pembatasan teknis dan sebagainya, sampai nomor 6. Nah, kami juga sebagai objek observasi, jadi kami juga ikut dalam hal tersebut, juga meneliti begitu. Nah, kemudian yang selanjutnya terkait dengan teknik analisis data. Yang pertama, pengkajian asumsi. Kajian asumsi atau uji prasyarat analisis digunakan sebelum melakukan pengujian hipotesis. Ujian prasyarat analisis yang digunakan yaitu uji random, uji homogenitas, dan uji normalitas. Uji random dimaksudkan untuk mengetahui apakah mahasiswa yang digunakan dalam penelitian dipilih secara random, acak, atau ditentukan berdasarkan prestasi. Uji homogenitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah sampel yang diambil dari populasi memiliki varians yang sama dan tidak menunjukkan perbedaan satu sama lain. Uji normalitas dimaksudkan untuk mengetahui apakah data yang diperoleh dalam penelitian mempunyai sebaran distribusi normal atau tidak. Yang kedua, penetapan teknik analisis data. Dalam penelitian ini, langkah teknik analisis data yang dilakukan yaitu uji beda. Uji beda yang digunakan yaitu menggunakan metode parametris dengan syarat data harus berdistribusi normal. Teknik uji yang digunakan adalah teknik uji T menurut Sutisno Hadi. Tes kerap kali digunakan dalam eksperimen-eksperimen yang menggunakan sampel-sampel yang berkorelasi. Correlate samples yang dimaksud dengan sampel-sampel yang berkorelasi tidak lain dan tidak bukan adalah sampel-sampel yang sudah disamakan match salah satu variabelnya, mungkin juga 2-3 variabelnya atau lebih.